ada satu hal yang masih gue pertanyakan tentang perdemuan ini yang gue nggak pahamin sampai sekarang. Itu aparat yang ada di dalam mobil tank itu lo ngebut tuh ngapain? Pecah ketuban lo? Apa usus buntu? Apa melorot usus lo? Apa lu keberat berak? Apa ngapain sampai lu ngebut itu ngapain? Itu ngapain? Pertanyaan gue. Lu sekolah gak sih? Orang lagi menyuarakan aspirasinya lu lindes. Lu kata polisi tidur. Gue heran banget asli. Itu kan lu diemnya di dalam tank yang pasti bahannya terbuat dari baja. Kuat banget hasil dari uang rakyat. Terus itu lu ngapain cepet-cepetan? Takut digebukin orang? Ya gak mungkin. Itu kayaknya kena bom nuklir juga gak bakal kenapa-napa mobil lu. Udah tahu banyak orang malah ngebut. Adik gue yang baru belajar naik mobil aja tahu kok kalau misalnya banyak orang ya pelan. Kalau ngebut ya bakal ketabrak kok. Itu satu pertanyaan besar gue. Tolong bantu dijawab dong. Itu ngapain ngebut? Itu ngapain? Fungsinya apa? Gue gak ngerti. Dan sekarang kalau misalnya udah kayak gini gimana? Lu paling tinggal minta maaf terus dipecat. Dan orang lain kehilangan nyawanya. Imbang gak menurut lo? Terakhir dari gue buat teman-teman online sekalian yang mungkin masih belajar, yang masih ada di bangku kuliah atau SMA, SD, SMP. Berkaca dari kejadian sekarang ini, kita tuh harus belajar karena kita penerus bangsa. Minimal bangsa kita 10-20 tahun ke depan tuh jadi bangsa yang maju, bangsa yang pinter, bangsa yang beradab, bangsa yang berotak terutama ya. Kalau misalnya nyetir pelan-pelan gak usah ngebut, nanti ngelindes orang. Jadi ya minimal harus beradab, beretitude, terus ada otaknya isi gak kosong. Dan yang paling penting, kalau misalnya pasang cita-cita tuh harus yang setinggi mungkin. Kalau mau kaya sekalian yang kaya-kaya banget kayak gitu. Jadi pasang cita-cita setinggi mungkin supaya belajar juga usahanya makin keras. Dan supaya gedenya itu biar gak jadi pengangguran maksud gue. Cuma kalau misal dibandingin mending jadi pengangguran daripada jadi pembunuh orang. Tapi para pegawai-pegawai kita ini pada pinter sih. Bukan pinter dalam akademik ya, maksudnya pinter nipu. Karena mereka bilang akan menampung segala macam aspirasi rakyat. Mungkin ditampungnya bukan di mereka, ditampungnya ke tong sampah mungkin ya. Karena bayangin aja lu, mereka lagi pada demo tuh, masyarakat lagi demo menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Terus ada pagar, udah diisi oli, nggak bisa ditembus, dijaga sama aparat. Jadinya yang bertengkar aparat sama masyarakatnya. Terus gitu antara pagar sama gedungnya jauh banget. Jaraknya udah kayak Jawa sama Bali tuh, jauh banget. Sampai kayaknya dari dalam gedung nggak ketahuan tuh di luar ada demo atau enggak. Terus terlebih lagi nih, jaraknya udah jauh, ternyata mereka bukan di gedung itu, mereka pada WFH, work from home. Idih, gimana mau denger aspirasi rakyat lu kayak begitu? Aduh, pusing. Terus selama ini gue bayar pajak buat apa ya? Terus si para DPR ini, gue gak mau nyebut DPR sih ya, kayak terlalu keren lah namanya itu. Ya sebutlah pegawai ya. Pegawai gue juga dong itu. Gila banyak juga gue punya pegawai 580 orang. Kan mereka gajinya dari pajak rakyat. Gue bayar pajak. Tiap bulan gue bayar berapa juta. Coba dikali, ya 2 juta aja deh, kali 2 juta. 2 juta dikali berapa jumlah rakyat Indonesia, ini banyak banget yang bayar pajak. Pantes tunjangannya banyak, sampai dapat tunjangan rumah 50 juta. Tapi masih kurang katanya lagi 28 juta. Karena dia butuh 78 juta per bulan buat tunjangan rumah. Kata gue, lu tinggal di mana? Rumah mana yang lu tempatin, Rumah mana? Lu kan rumah tikus juga bisa-bisa aja. Ngekos juga bisa. Orang kos-kosan gue kos aja paling mahal 1 juta kok. Lu cek aja. Tapi gue bukan niat promosi ya. Gue pun gak mau kos gue isinya DPR. Kalau DPR mah gue mahalin. Bisa 20 juta sebulan gue taruhnya. Tapi ogah udah penuh.